mulai. Dia kamus bae lah. Bakal wong kene kudu ngak buku bakal wong. Wong kene iki ora iki ya. Heeh, ora menarik. Ya, langsung. Mendik. Oh, ini kan. Mangga. Lamun dimulai ke sini asal lagi deh. Dia kamus bae, kan alis. Baik ya? Balik. Hah? Ini nganu. Balik ya? Ini bang. Tinggi ya? Setengah apa? Setengah apa? Ya. Oh masih di padahal. Kamus bae Kang. Habis itu makan sampean. Tuh. Kepas. Berangkas. Yang berengok. Kin live ning apa gini? Facebook. Facebook. Di mana kita buka? Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ctrl C. Wis on lagi nih Kang. On. Ana sing nonton apa nih? Anak mau dulu. Apa sih Facebook apa? Publikah Wahid Islamnya. Ditonton deh makin siaran ini pencet. Baik, mulai lah Kang ya. Yang penting mulai ya kan anak engkau bisa dideleng setelah kuan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para asatidz, pengurus RMI PCNU Pandeglang, teman-teman sahabat-sahabat Gus Durian, dan semua Facebooker yang barangkali ikut menyimak dalam pengajian yang diadakan oleh pengurus RMI PCNU Pandeglang, yang dalam hal ini saya akan membaca bareng-bareng, belajar bersama-sama salah satu kitab dari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari Ar-Rais Al-Akbar di Jam'iyati Nahdlatul Ulama, sebuah kitab yang berjudul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah fi hadis, yang berjudul Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah fi Hadisil Mauta wa Asyratis Saati wa Bayani Mafhumi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengapa saya memilih kitab ini ketika saya berdiskusi dengan teman-teman Gus Durian? Satu, karena kitab ini ditulis oleh salah satu pendiri NU dan Hadratus Syekh, salah seorang
syekh besar yang dihormati oleh hampir seluruh umat Islam di Indonesia, bahkan reputasinya juga sampai ke dunia internasional. Kitab ini menurut saya penting untuk kita baca bareng-bareng, kita pelajari bareng-bareng karena memuat beberapa hal yang cukup penting mengenai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terlebih nanti seperti yang akan kita baca di kitab ini, itu ada beberapa poin yang menurut saya menarik untuk kita ambil pelajaran. Misalnya ketika Mbak Hashim menilai bahwa mengapa mengarang kitab ini, karena ada banyak orang yang memiliki pemahaman yang dalam tanda kutip menyimpang dari pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga ada orang-orang yang bodoh, juhala, tapi kemudian memberikan fatwa. Untuk itu takrim, tanpa mengurangi rasa hormat, litakrim terhadap mualif kitab ini kepada para muassis Nahdlatul Ulama, para ulama Pandeglang khususnya. Mari kita bacakan suratul Fatihah juga untuk seluruh umat di dunia agar corona segera berlalu dari bumi, dari muka bumi. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadrati Syekh Hasyim Asy'ari wa muassis Jami'un Nahdlatul Ulama wa ulama. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu muqaddimah pengantar dari cucu beliau, Gus Isomuddin Hadzik, yang memberikan kata pengantar, dan kemungkinan beliaulah yang melakukan penyuntingan atau mentahqiq kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa tamjidan liman qala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Sholatan wa tasliman ala sayyidina wa syafi'ina wa wasilatina ila rabbina Muhammad al-qail. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini makhtalafal lail wan nahar. Gus Isom dalam pengantar kitab ini memberikan pengantar bahwa setelah mengatakan atau menyebutkan puji syukur kepada Allah dan juga membacakan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, wa ba'du fahadza kitabun jalilun. Kitab ini, kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, menurut Gus Isom adalah kitabun jalil, sebuah kitab yang agung, yahtawi ala maqasid mufidatin wa mabahitsa adidatin. Kitab agung yang mencakup tujuan-tujuan yang berfaedah dan pembahasan yang bermacam-macam, beraneka ragam. Tanfa'ul muslimina al-muhtajina ila tahqiqil aqaid ad-diniyah, di mana kitab ini akan sangat bermanfaat bagi orang-orang muslim, bagi kaum muslim yang membutuhkan untuk tahqiqil aqaid, untuk mentahqiqkan pemahaman akidah keagamaannya. Wa ilal ijtima' bil firqah an-najiyah, dan agar kembali berkumpul kepada al-firqah an-najiyah, sebuah sekte atau kelompok yang selamat. Alladzina hum, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Radda fihi muallifuhu ala dhalalatil mubtadi'ina al-kadzibina, di mana muallif hadzal kitab Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini mengkritik atau menolak, di dalam kitab ini menolak pemahaman-pemahaman yang dolal, yang sesat,
yang dilakukan oleh pelaku atau pembuat bid'ah al-kadzibina yang juga melakukan pembohongan-pembohongan. Wasarraha fihi syubhatil mulhidin ad-dhalin, serta menjelaskan syubhat-syubhatnya orang-orang yang tidak mengakui Tuhan, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, para ilhad, para ateis yang ad-dhalin, yang sesat. Fahuwa idzan, kata Gus Isom, dengan demikian kitab ini hujjatun wa burhanun, sebuah hujjah, argumentasi, wa burhanun, dan penjelasan, wa taudihun wa bayanun, fihi lil muslimina izzatun wa karomatun, di mana dengan kitab ini kaum muslim bisa mendapatkan izzah dan karomah, walahum fihi najatun wa salamatun, dan dengan perantaraan kitab ini mendapatkan keselamatan. Id haqqaqa fihi muallifuhu al-aqaida as-sahihata ala tariqati ahli sunnati wal jamaah, di mana Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari menjelaskan akidah-akidah yang sahih menurut ahlu sunnah wal jamaah. Wa ma'syarul muslimin al-yaum asyaddu hajatin ila dzalik. Mayoritas umat Islam pada hari ini maksudnya adalah pada saat di mana kitab ini ditulis, sangat membutuhkan penjelasan itu. Mengapa? Kata Gus Isom, wa qad ikhtalata fihim al-afadil bil arazil. Di mana orang-orang yang punya pemahaman atau kiai-kiai, para ulama-ulama yang afadil, yang utama itu ikhtilat, bercampur baur pada waktu itu dengan orang-orang yang sebaliknya, yang orang-orang yang rendahan. Wal tabasa alaihim al-haq bil batil. Kebenaran dan juga kebatilan ini iltibas, campur aduk. Watas durulil fatwa kullu jahil. Ini kian hari hal ini juga semakin nyata, di mana orang-orang bodoh memberikan fatwa-fatwa keagamaan. Orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan juga pendidikan yang cukup mengenai ilmu-ilmu keagamaan, ilmu-ilmu keislaman, tidak belajar fikih, tidak belajar usul fikih, tidak belajar ulumul hadis, ulumul Quran dan sebagainya, membuat fatwa dengan seenaknya sendiri. Siapa? Mimman yaksuru idrokahu an fahmi kitabillah, yaitu orang-orang yang tidak punya idrok, yang pemahamannya itu tidak utuh di dalam memahami kitabullah dan sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kata Gus Isom, faja'al kitabu bil idahi wat tadqiq. Kitab ini datang atau muncul atau ditulis dengan menjelaskan hal-hal yang demikian itu, wat tadqiq, ba'idan anit talbis wat tazwik, jauh dari penyesatan. Kenapa? Liyab ta'idu an mawaqi'il jahli wad dolali, agar umat Islam ini terbebas dari kebodohan dan kesesatan. Wa yakunu muwaffiqina fil aqwal wal af'al, agar mereka ini sesuai di dalam perkataan dan perbuatannya. Wa kaifala, kata Gus Isom, bagaimana tidak? Wa qad kana muallifuhu al-allama asy-syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullah ta'ala min akabir ulama Indonesia wa min muassisi jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bagaimana tidak? Muallif dari kitab ini adalah seorang yang alim alama saking yaitu Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, yang merupakan salah satu ulama besar di Indonesia dan salah satu pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Wahia, Jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah jam'iyatun ma'rufatun biquwwati tamassikihim bisunnati khatamin nabiyyina wa syiddati i'timadihim ala khittati aslafihim sholihin. Yaitu sebuah perkumpulan, sebuah jam'iyah, sebuah organisasi yang sudah dikenal akan kuatnya berpegang teguh terhadap sunnahnya Nabi terakhir. Wasyiddati i'timadihim ala khittati aslafihim sholihin, dan juga berpegang teguh kepada jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama-ulama salaf yang soleh.
Fajazallahu ta'ala mu'allifahu. Semoga Allah membalas jasa yang sudah diberikan oleh mu'allif hadzal kitab khairan katsiran, dengan kebaikan yang sangat yang berlimpah. Wa ghafaro, dan Allah semoga memberikan maghfirah lahu kepadanya, wali usulihi kepada keluarganya, para orang tuanya, kakeknya dan seterusnya, wa furu'ihi, dan kepada anak cucunya. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengampuni. Wa nafa'a bihi, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan bi ulumihi kepada siapa? Kepada al-muslimina, kepada umat Islam. Wa ja'ala ilmahu min ihya'i sunnati sayyidil mursalin, dan semoga ilmunya ini menjadi salah satu cara atau salah satu jalan menghidupkan sunnahnya sayyidil mursalin. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu sibtul muallif Muhammad Iswam Hadzik. Ini yang nulis adalah salah satu dari cucu beliau yang bernama Muhammad Iswam Hadzik pada tanggal 1 Rajab 1418 Hijriah di Tebuireng. Kita lanjut, kemudian beranjak kepada isi dari kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi syukran ala niwalihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ba'du. Fahadha kitabun awda'tu fihi syai'an min hadithil mauta wa syaratis sa'ah wa syai'an minal kalami ala bayani sunnah wal bid'ah. Segala puji bagi Allah. Kami mensyukuri atas nikmat yang diberikannya. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Sayyidina Muhammad dan keluarganya. Kitab ini, kata Mbak Yai Hashim, saya meletakkan atau menjelaskan di dalam kitab ini syai'an, sesuatu tentang hadisil mauta, hadisnya orang-orang yang telah meninggal, wa asyratis sa'ah, dan juga tentang tanda-tanda kiamat, wa syai'an minal kalamin, dan sesuatu pembicaraan tentang penjelasan tentang sunnah dan bid'ah, wa syai'an minal ahadis bi qasdin nasihah, juga beberapa penggalan hadis yang saya tujukan sebagai nasihat. Wa ilallahil karim amuddu akufu bi al-ibtihal, dan kepada Allah al-karim saya mengharapkan harapan agar ayyan fa'abihi nafsi, agar mendapatkan kemanfaatan bagiku, wamsali minal juhali, dan juga orang-orang yang sama sepertiku dari orang-orang yang bodoh. Ini salah satu bentuk ketawaduan dari Mbah Kiai Hasyim Asy'ari yang menempatkan atau memosisikan diri beliau ke dalam kelompok orang-orang yang jahil. Wa yaj'ala amali khalisan liwajhil karim, dan semoga apa yang menjadi amalku ini murni karena untuk mencapai ridhonya. Kenapa? Innahu jawadun raufur rahim. Wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi aunil malikil ma'bud. Pembahasan pertama, faslun ay hadza faslun fi bayani sunnati wal bid'ati. Pembahasan pertama, Mbah Yai Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang apa itu sunnah dan apa itu bid'ah. As-sunnatu bid-dhammi wa tasydidi kama qala Abul Biqa fi kulliyatihi. Saya coba searching man huwa Abul Biqa, saya belum ketemu. Sunnah dengan dibaca dhammah dan menggunakan tasydid, as-sunnah sebagaimana yang disampaikan oleh Abul Biqa di dalam salah satu kuliahnya, lughatan secara bahasa adalah at-tariqatu walau ghairu mardiyatin. Sebuah jalan meskipun jalan tersebut adalah jalan yang tidak diridhoi. Ini secara lughah. Itu jadi secara bahasa sunnah itu adalah at-tariqah, sebuah jalan. Wa syar'an, sekarang secara syara' as-sunnah hiya ismun lit-tariqatil mardiyati al-maslukati fid din salakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa au ghairuhu mimman huwa alima fid din ka sahabati radhiyallahu anhum liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Secara syar'i yang namanya
sunnah adalah sebuah nama bagi thariqah, sebuah jalan yang diridhoi, yang al-maslukati, yang dijalankan di dalam agama, yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau selain beliau, yaitu dari orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam bidang agama seperti para sahabat. Sebagaimana sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di." Wajib bagi kalian semua, kata Nabi, itu mengikuti sunnah-sunnahku dan juga sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, orang-orang yang menggantikan beliau. Al-khulafa'ur rasyidin min ba'di, yang menggantikanku min ba'di, setelahku. Ada lagi definisi sunnah wa urfan, secara uraf, secara tradisi, yang dinamakan dengan sunnah adalah ma wadhaba alaihi muqtadiyun nabiyan kana awwaliyan, yaitu sesuatu yang sering dilakukan oleh seorang seorang pengikut, baik itu nabi maupun wali. Sementara as-sunni, dari kata sunnah itu kemudian menjadi sunni, yang merupakan mansub ila sunnah dengan hadzbut ta lin nisbah, taknya dibuang karena sebagai nisbat. Was sunni itu mansubun ila sunnah. Jadi term atau kata sunnah atau kata sunni, jadi kan awalnya hadisnya itu hanya alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di, kemudian berkembang menjadi salah satu madhab ahlu sunnah wal jamaah. Itu istilah ahlu sunnah wal jamaah yang kemudian berkembang lagi menjadi, tereduksi lagi menjadi sunni, itu berangkat dari hadis ini. Bisunnati, sunnati itu kemudian menjadi sunni yang dinisbatkan kepada as-sunnah sebagaimana penjelasan di atas, dengan membuang huruf ta di dalam kata sunnah sebagai sebuah penisbatan, yaitu kelompok yang berpegang teguh kepada sunnah, itu yang namanya sunni. Sebaliknya al-bid'ah wal bid'atu kama qala asy-Syaikh Zarruq fi Uddatil Murid, di dalam kitab Uddatul Murid, Syekh Zarruq mengatakan yang namanya bid'ah itu adalah ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayyakuna minhu wa laysa minhu sawa'un kana bisurah aw bil haqiqah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Secara syar'i yang namanya bid'ah adalah memperbarui sesuatu di dalam agama yang menyerupai ayyakuna minhu, menyerupai ya agama, wa laysa minhu, sebenarnya bukan agama. Jadi titik tekannya ada di persoalan ihdatsu amrin fid din. Jadi kalau ihdatsu amrin fi ghairi din, itu bukanlah termasuk dari bid'ah yang dimaksud dalam pembahasan tentang sunnah dan bid'ah. Baik itu berupa as-surah, bentuk, atau secara hakikat, ini sama-sama kalau seandainya itu dalam konteks ibadah atau agama. Karena Nabi bersabda, man ahdasa fi amrina hadza falaysa minhu fahuwa raddun. Nabi juga bersabda dalam sebuah hadis, wa kullu muhdatsatin bid'atun, setiap yang baru itu termasuk kategori bid'ah. Tapi meskipun hadis wa kullu muhdatsatin bid'atun ini nanti kemudian ada banyak penjelasan yang dilakukan oleh para ulama yang nanti akan dijelaskan di bawahnya oleh Kiai Hasyim Asy'ari dengan mengutip beberapa pendapat ulama lainnya. Oleh karena itu kemudian Mbak Yai Hasyim menjelaskan waqad bayyanal ulama rahimahumullahu annal ma'na fil haditsaini al-madhkuraini raji'un li taghyiril hukmi bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbatan la mutlaqal ihdas. Para ulama menjelaskan bahwa makna dari kedua hadis di atas itu kembali kepada, atau titik tekannya adalah kepada perubahan hukum dengan sebuah keyakinan, meyakini sesuatu yang sebenarnya bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. La mutlaqal ihdas, bukan kebaruan atau pembaharuan
bukan pembaharuan yang mutlak, tapi ada titik tekannya, yaitu taghyirul hukmi bi'tiqadi ma laisa biqurbatin dianggap sebagai kurbatan. Mengubah perubahan sebuah hukum sesuatu yang itu bukan ibadah dianggap sebagai ibadah. Mengapa? Kata Mbak Yashim, id qad tanawalat syari'atu bi usuliha fayakunu raji'an ilaiha au bi furu'iha fayakunu maqisan 'alaiha. Karena ada syariat-syariat itu dengan memiliki usul, memiliki dasar-dasar yang dimana furuknya, cabang-cabangan syariat itu kembali kepada usul-usul yang ada di dalam syariat. Artinya apa? Artinya adalah tidak semua hal kemudian dimutlakkan. Semua hal yang baru itu dimutlakkan atau kita hukumi secara gegabah, kita buru-buru mengatakan ini sebuah bid'ah. Tapi kalau seandainya ada maqisan alaih, ada sesuatu yang bisa dikiaskan kepada yang asal, maka hal itu bukan termasuk dari bid'ah. Oleh karena itu kemudian Mbak Yai Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai mawazinnya. Apa saja mawazinnya itu? Wa mawazinuha salasatun. Mizannya atau timbangannya bid'ah itu ada 3 hal. Al-awwalu, yang pertama, ayang dzurofil amri al-muhdats fa in syaidalahu mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Yang pertama adalah dilihat dulu dari perkara yang barunya itu. Jadi kalau ada ibadah yang kita anggap sebagai sesuatu yang diklaim oleh orang lain, biasanya diklaim oleh orang lain, ada sebuah ibadah yang dilakukan oleh umat Islam kemudian dituduh oleh orang lain sebagai sesuatu yang muhdats, kita lihat dulu. Fa in syahidalahum mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Kalau seandainya ternyata dasar-dasarnya ibadah yang baru itu memiliki dasar di dalam syariat itu, asluha, fa in syahidalahum mu'dhamu syari'ati wa asluha falaysa bid'atin. Kalau memiliki dasar di dalam asal-asalnya maka bukan termasuk bid'ah. Meskipun kemudian di tafsilnya ini, perinciannya itu, wa in kana mimma ya'badzalika bikulli wajhin fa huwa batilun wa dhalalun. Kalau seandainya ternyata tidak mendapatkan dukungan dari mu'dhamu syariah dan tidak memiliki aslun, tidak memiliki rujukan dasarnya, maka al-amru al-muhdats tadi itu adalah sesuatu yang batil dan dolal. Tafsilan selanjutnya, wa in kana mimma taraja'at fihi al-adillah wa tanawalathu asyubhah wastawat fihi al-wujuh u'tubirat wujuhuhu fama tarajjaha min dzalika ya ruji'at ilaihi. Ketika kemudian kalau misalnya ada sebuah ibadah yang ternyata ada wa in kana mimma tarajjahat fi ada dalil-dalil yang bisa dirujuk ke sana. Tapi juga ada kemungkinan untuk ini adalah sesuatu yang syubhat. Kemudian ternyata istawat fihi al-wujuh. Ternyata ada tarik ulur ini sepertinya punya cantolan di dalam asalnya, tapi ada sepertinya juga kemungkinan ada syubhat. Istawat fi al-wujuh. Kemudian ini ada porsi yang sama antara punya dasar dan kesubhatan. Kalau demikian bagaimana caranya? Ya u'tubirat wujuh, maka harus dilihat dari aspek-aspek yang meliputinya. Kemudian setelah itu ditarjih mana yang lebih unggul dari keduanya. Al-mizanu as-sani, kemudian timbangan yang kedua, parameter atau ukuran yang kedua adalah i'tibaru qawaidil a'immati wa salafil ummati al-amilina bi thariqati sunnah. Melihat atau yang dijadikan ukuran lagi adalah kaidah-kaidah yang sudah ditetapkan oleh para imam madhab wasalafil ummati dan ulama-ulama salaf al-amilina bitoriqati sunnah yang yang mengamalkan mengamalkan hadis Nabi. Tafsilannya fama khalafaha bikulli wajhin fala ibrata bihi. Kalau seandainya ternyata ada sebuah ibadah baru yang tidak mempunyai landasan. Satu tadi, kalau tidak sesuai dengan aslun, tidak mu'dhamu syariah, tidak ada dalil Al-Qur'an, tidak ada dalil hadisnya, maka parameter yang kedua
kita harus melihat kaidah-kaidah yang dirumuskan oleh para ulama salaf di sini salaful ummah al-amilina. Kalau seandainya ibadah itu ternyata sudah tidak punya cantolan di mu'dhamu syariahnya, kemudian tidak punya landasan dengan atau terhadap kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama, maka fama khalafa bi kulli wajhin fala ibrata bi, maka sesuatu itu bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang sunnah. Wa ma wafaqa usulahum fahuwa haqqun wa in ikhtalafu fihi far'an wa aslan. Nah, kalau seandainya ada yang mencocoki dengan dasar-dasar kaidah-kaidah yang digariskan oleh para ulama, maka ini bisa dikatakan sebagai sebuah kebenaran, meskipun dalam praktiknya ada khilafiyah atau perbedaan antar ulama satu dengan ulama yang lainnya, baik secara far' maupun secara asal. Nanti contohnya akan ada di bawahnya. Fakullun yattabi'u aslahu wa dalilahu. Maka setiap segala sesuatu itu harus mengikuti asal dan dalilnya. Waqad waqa'a min qawaidihim annama amila bihi salaf wa tabi'ahum al-khalaf la yasihu ayyakuna bid'atan wala mazmumatan. Oleh karena itu, sesuatu yang ibadah atau sebuah ibadah yang ternyata mencocoki dengan kaidah-kaidah yang dilakukan oleh ulama salaf dan juga ulama-ulama khalaf, maka tidak sah dikatakan sebagai perbuatan bid'ah dan juga tercela. Tidak boleh kita katakan itu perbuatan bid'ah, juga tidak boleh kita katakan sebagai perbuatan yang tercela. Wa matarakuhu bikulli wajhin wadihin la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Sebaliknya, segala hal yang ditinggalkan oleh para ulama salaf dari segi manapun, tapi dengan catatan bikulli wajhin wadihin. Ini nggak boleh. Qayyid atau ketentuan wadih ini harus benar-benar wujud di dalam kategori ini. Karena ini menjadi qayyid dari kulli wajhin itu. Dari segala aspek, tapi secara nyata itu tidak punya cantolan sama sekali. Maka la yasihu ayyakuna sunnatan wala mahmudan. Tidak bisa atau tidak sah dianggap sebagai sunnah dan juga perbuatan yang terpuji. Wa ma asbatu aslahu wa lam yarid anhum fi'lahu faqala malikun bid'atan li'annahum lam yatrakuhu illa li amrin indahum fihi. Sekarang segala hal yang sudah ditetapkan asalnya, tadi para ulama sudah merumuskan asalnya itu, kaidah asalnya sudah ada kaidah, cantolan kaidahnya sudah ada. Tapi tidak pernah terdengar atau tidak pernah ada data historis yang menjelaskan bahwa perbuatan itu sudah dilakukan oleh para ulama. Maka Imam Malik mengatakan hal itu atau perbuatan yang meskipun sudah ditetapkan oleh para ulama dasarnya, tapi tidak pernah dilakukan, maka termasuk dari perbuatan bid'ah. Kenapa? Argumentasi dari Imam Malik memberikan alasan li'annahum lam yatrakuhu illa li amrin indahum fihi, karena para ulama nggak mungkin dong mereka meninggalkan sesuatu kecuali mereka melakukannya. Jadi kalau ternyata ditinggalkan menurut Imam Malik, tidak pernah ada data historisnya yang menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh para ulama, maka itu bid'ah. Tapi pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Malik ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa laisa bibid'atin wa illam ya'mal bihi salafu li'anna tarkahum lil amal bihi qad yakunu li udhrin qama bihim fil waqti aw lima huwa afdalu minhu. Ini kalau menurut Imam Syafi'i, perbuatan yang seperti itu bukan termasuk bid'ah, meskipun para ulama salaf tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita ketahui data historisnya bahwa mereka melakukan perbuatan tersebut. Mengapa kata Imam Syafi'i? Li'anna tarkahum, karena meninggalkannya para ulama atas perbuatan tadi, qad yakunu, terkadang bisa saja didasari faktor uzrin, ada uzur yang qoma bihim fil waktu, yang bisa jadi di satu waktu kalau tidak ada uzur itu akan dilaksanakan oleh ulama. Aulima huwa afdalu minhu, atau karena ada sebab perbuatan lain yang lebih utama dari perbuatan yang tadi.
Wal ahkamu mahkhuzatun minasyari'i wa qad asbatahu. Dan hukum-hukum itu harus diambilkan dari syari' wa qad asbatahu, dan itu sudah ditetapkan. Waqtalafu aidon. Ini saya coba menggarisbawahi kalau argumentasi atau model pendapat Imam Malik ini bisa kita telusuri di dalam bagaimana Imam Malik lebih di dalam cara paradigma berpikirnya adalah dalam memahami amal ahlu Madinah. Jadi dalam sebuah bacaan yang saya baca mengenai mengapa Imam Malik ini punya pendapat seperti ini, karena bagi Imam Malik yang namanya sunnah ini adalah sesuatu yang juga sesuatu yang mentradisi, sesuatu yang dilakukan oleh kalangan ahli Madinah. Mengapa? Karena kata Imam Malik tidak mungkin ahlu Madinah, terutama karena mereka ahlu Madinah adalah orang-orang atau masyarakat yang sudah jelas berada atau hidup hidup bersama, atau kakek moyangnya adalah orang-orang yang hidup bersama Rasulullah, yang artinya adalah tradisi yang berkembang di Madinah itu adalah sebuah hadis atau sebuah sunnah yang meskipun itu secara qauli tidak ditemukan wujudnya. Oleh karena itu bagi Imam Malik menurut saya kenapa titik tekannya adalah di amal ini, karena Imam Malik lebih mendahulukan amalu ahli Madinah bahkan ketika berlawanan atau bertentangan dengan khobar atau hadis wahid, hadis ahad. Nah, di sini kita bisa melihat juga bagaimana pendapat Imam Malik bahwa amal atau perbuatan yang ketika dia secara dasar memiliki rujukan sesuai dengan kaidah-kaidah para imam, tapi tidak pernah dilakukan, tidak pernah terdengar, tidak pernah ada data historisnya yang menjelaskan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh umat Islam, terutama oleh para ulama, maka hal itu dianggap sebagai sebuah bid'ah. Tapi sebaliknya bagi Imam Syafi'i tidak. Perbedaan juga terjadi pada sesuatu yang tidak ditemukan di dalam sunnahnya, juga tidak ada yang mengatakan itu adalah perbuatan syubhat. Nah, ini Imam Malik mengatakan faqala Malikun, hal ini ini menjadi perbuatan yang bid'atun. Waqala Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i laisa bid'atin, bukan termasuk bid'ah. Kemudian Imam Syafi'i ini menggunakan argumentasinya dilandaskan pada sebuah hadis, ma taraktuhu lakum fahuwa afwun, sesuatu yang aku tinggalkan kepada kalian itu adalah sesuatu yang afwun, yang dimaafkan. Jadi kalau seandainya tidak ada dasar yang melarangnya, tidak ada dasar yang menyuruhnya, tidak ada yang mempertentangkannya, juga tidak ada yang menganjurkannya, maka menurut Imam Malik ini bid'ah, tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Wa ala hadza ikhtilafum fi darbil idarah, karena punya konsep dasar pemahaman yang berbeda ini, maka antara para ulama, terutama Imam Malik dan Imam Syafi'i ini punya perbedaan pendapat di dalam persoalan bidor bil idaro, dalam bentuk idaro, sebuah perkumpulan atau majelis atau dalam tanda kutip organisasi dalam konteks hari ini, wa dzikri bil jahri, zikir dengan suara keras, wal jam'i wa du'a, perkumpulan, kemudian doa-doa dan sebagainya, doa-doa yang doa bersama dan sebagainya. Ini itu waroda fil hadis at-targhib fihi walam yarid anis salaf fi'luhu. Hadisnya ada, hadis targhibnya, hadis untuk menganjurkan hal ini ada, tapi ulama salaf tidak pernah terdengar atau tidak pernah ada data yang menunjukkan bahwa ulama salaf melakukan hal itu. Summa kullu qailin, ini yang perlu digarisbawahi kalau dalam konteks perdebatan atau perbedaan seperti ini, kullu qailin la yakunu mubtadi'an indal qail bimuqabilihi li hukmihi bima adahu istihadahu alladzi la yajuzu ta'diyahu. Kalau ada perbedaan seperti ini,
maka setiap orang yang berpendapat ini tidak boleh dikatakan sebagai pelaku bid'ah bagi orang yang berpendapat sebaliknya. Artinya Imam Malik meskipun mengatakan itu perbuatan bid'ah, tidak boleh, di sini di garis bawah, tidak boleh untuk mengatakan kepada pelaku lain yang melakukannya itu sebagai mubtadi'. Perbuatannya bid'ah tapi pelakunya tidak bisa diserang atau tidak bisa dituduh sebagai pelaku bid'ah. Mengapa? Karena ini adalah ranah ijtihad. Tidak boleh kita menerabas bahwa wilayah ijtihad ini kemudian menyesatkan kepada kelompok lain. Jadi ada batas-batas, inilah yang dinamakan dengan, mungkin ya kalau saya dalam konteks hari ini misalnya adalah batas-batas toleransinya ada di sini, yaitu adalah dalam hal-hal yang bersifat ijtihadi, itu kita tidak boleh menyerang orang lain. Itu adalah karena ini adalah wilayah ijtihad. Kita boleh berpendapat A, dia boleh berpendapat B, kita tidak boleh menyerang pendapat B itu. Kita boleh berpegang teguh pada pendapat A. Dia pun boleh berpegang teguh pada pendapatnya yang B itu yang berbeda dengan kita. Oleh karena itu wala yasullahu alqaul bibutlani muqabili liqyami syubhatihi. Jadi nggak boleh kita menuduh bahwa wah itu butlan, itu batil dan sebagainya, nggak boleh. Walau qila bidzalika, kalau seandainya hal itu kemudian dibolehkan, la ada ila tabdi'il ummati kulliha, maka niscaya seluruh umat Nabi Muhammad ini akan masuk dalam kategori adalah pelaku bid'ah. Waqad urifa, dan telah diketahui bahwa anna hukmallah ta'ala fi mujtahidil furu' ma'adahu ilahi ijtihadahu sawaun qulna al-musibu wahidun au muta'addidun. Ini setelah kita ketahui bersama bahwa hukum Allah Ta'ala di dalam yang bersifat ijtihadi, persoalan-persoalan yang furu'iyah, persoalan bersifat cabang-cabang dari asal, yang dimana itu adalah wilayah ijtihad, ini sebagaimana kita ketahui, baik ulama yang mengatakan bahwa mujtahid itu yang benar hanya satu ataupun bisa ganda atau bisa berlipat. Jadi karena ini adalah wilayah ijtihad, meskipun kita berpegangan teguh pada pendapat yang mengatakan bahwa al-musib lil ijtihad itu hanya wahid atau muta'adid, semuanya kembali kepada persoalan menghormati ijtihad pihak lain. Waqad qala Rasulullah SAW, ini ada dasarnya. Mengapa kita harus menghormati perbedaan ijtihad? Ini karena dalam salah satu hadis yang sangat masyhur sekali, Rasulullah pernah bersabda kepada dua sahabatnya untuk tidak melakukan sholat asar illa fi Bani Quraidah. Jadi Nabi bersabda demikian, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah fadrakahumul asru fit thariq. Faqala ba'duhum umirna bil ajalah wa shallu fit thariq wa qala akharuna umirna bis sholati hunaka fa akharu wa lam ya'ib sallallahu alaihi wasallam ala wahidin minhum fadalla dzalika ala sihhatil amal bima fuhima minasyari' idza lam yakun an hawa. Dalam hadis ini Nabi bersabda, janganlah kalian, salah satu dari kalian melakukan sholat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di Bani Quraidah. Fa'adrakahumul asr fit thariq. Kemudian itu sabda Nabi itu ketika waktu sholat zuhur, kemudian menemui waktu sholat asar. Faqala ba'dahum, sebagian sahabat memahami hadis ini sebagai perintah Nabi untuk bergegas melakukan sholat pada waktu itu. Waswallu fit thariq, mereka sholat di jalan. Sebagian lagi memahami bahwa perintah ini menunjukkan bahwa Nabi memerintahkan kepada mereka untuk sholat di Bani Quraidah. Fa'akhoru, kemudian akhirnya mengakhirkan sholatnya. Jadi ada yang sholat di jalan, ada yang mengakhirkan sholatnya di Bani Quraidah.
ketika sampai di bertemu dengan Nabi di Bani Quraidah, kemudian sahabat yang salah satu sahabat bertanya kepada Nabi, maksud saya udah sholat ini, sementara yang teman sebagian yang lain nggak mau sholat ini Nabi. Terus Nabi diam atas perbuatan itu, bahkan cenderung mengatakan bahwa keduanya benar. Padahal dzalika, hadis ini menunjukkan bahwa sihhatil amal bima fuhima minasyari', sahnya amal, sahnya perbuatan, sahnya sebuah ibadah atas dasar sesuatu yang dipahami dari apa yang digariskan oleh asy-syari', oleh Allah Subhanahu wa taala, selama idza lam yakun an hawa, tidak berasal dari hawa nafsu. Nah, kemudian al-mizanu as-salis, ini timbangan atau parameter yang ketiga adalah mizanu tamyiz bi syawahidil ahkam wa huwa tafsiliyun yanqasimu ila aqsami syari'ati as-sittah, a'ni al-wujub wan nadab wa tahrim al-karoha wa khilafil aula wal ibaha. Wa khilafal aula wal ibaha. Fakullum ma in haza li aslin biwajhin sahihin wadihin la bu'da fihil haq bihi wa ma la huwa wa ma la fahuwa bid'atun wa ala hadzal mizan jaro katsirun minal muhaqqiqina wa tabaruha min haitsul lughah litaqrib wallahu a'lam. Ketiga, ini parameternya adalah membedakan sunnah dan bid'ah itu dengan syawahidul ahkam, dengan dukungan dari ahkam, hukum-hukum yang dimana hukum-hukum ini bersifat tafsiliyun, bersifat sangat terperinci, di mana hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi 6 hal, yaitu wajib, sunnah, haram, karoha, dan juga khilaful aula, dan juga al-ibaha. Fakullu ma in hazali aslin biwajhin sahih, kalau setiap sesuatu ini ternyata punya dasar asal bi aslin biwajhin sahih, dengan cara yang benar, wadihin dan jelas, la bu'da fihi al-haq bi, maka ini adalah sebuah kebenaran. Wa malah, dan kalau seandainya tidak punya tidak inhiyaz li aslin biwajhin sahihin wadihin, maka hal itu merupakan perbuatan bid'ah. Atas dasar parameter-parameter ini, jaro katsirun minal muhaqqiqina, ulama-ulama ahli tahqiq menjalani atau memahami persoalan sunnah dan bid'ah ini dilihat wa tabaruha min haitsul lughat litakrib, kemudian menggunakan hal-hal seperti itu digunakan dengan menggunakan pendekatan kebahasaan untuk sebagai sebuah pendekatan wallahu a'lam bishawab. Saya kira sebagai pembuka pengajian kitab ini kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan ya mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.